Tapi sekarang kita mau bahas dulu yang terkininya nih, Kang Deddy. Kenapa Kang Deddy mau jadi calon gubernur Jawa Barat? Loh, saya adalah anak Sunda yang lahir di rahim masyarakat Sunda, yang lahir dari keluarga Sunda, yang lahir dari ibu yang sangat Sunda. Nah, kemudian saya punya keinginan dong tanah kelahiran saya yang bernama Tanah Sunda yang hari ini sudah terkurangi oleh Provinsi Banten karena Banten sudah menjadi provinsi sendiri. Kemudian wilayahnya dinamakan Jawa Barat, mengalami kemajuan dan masyarakatnya memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan terhadap dirinya sendiri penting dalam sebuah membangun sebuah komunitas warga yang menuju sebuah kemandirian bangsa. Nah, dari situlah saya tertarik karena Jawa Barat itu tanahnya subur, masyarakatnya juga ramah, tetapi terlalu terbuka. Karena terlalu terbuka, mereka cenderung terdominasi di berbagai hal. Karena terdominasi, apa watak yang harus dibangun? Yang harus dibangun adalah membangun kembali nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai adiluhung masyarakat Sunda, hidup lagi di tengah-tengah masyarakat, kemudian dibangun kepercayaan dirinya melalui sistem pendidikan, dikembalikan pertaniannya ke sistem organik, dikembangkan peternakannya menjadi sistem yang ada di setiap desa, di setiap ruang warga, kemudian anak-anak perempuannya dibangun kreativitasnya kembali pada produksi rumahan, menenun, menyulam, rendah, sebagai bentuk basic ketahanan diri agar mereka memiliki soft skill dalam menyongsong era industrialisasi dan digitalisasi. Karena apa? Karena menyongsong era digitalisasi dan industrialisasi, kalau tidak punya basic ketahanan jiwa yang kuat, maka kita jadi konsumen bukan menjadi produsen. Dan konsumen terbesar itu adalah masyarakat Jawa Barat, sudah penduduknya juga tinggi, hampir 50 juta, kemudian masyarakatnya juga konsumeris. Ini kan perlu pemimpin yang kuat untuk merubah kultur, bukan hanya mengikuti arus apa yang menjadi keinginan publik. Kalau menurut Kang Deddy, itu kan tadi sudah disampaikan lah ya, buah pemikiran Kang Deddy kalau nanti jadi gubernur Provinsi Jawa Barat mau ngapain aja udah terbaca begitu. Tapi kalau bicara soal PR-PR ataupun masalah-masalah di Jawa Barat itu apa aja sih kalau menurut Kang Deddy? Ya, masalahnya banyak banget. Saya selalu berawal bahwa infrastruktur publiknya belum memuaskan. Jalan-jalan di desa-desa masih banyak yang hancur. Kemudian Jabar Utara juga jalannya hancur-hancur, Jabar Selatan juga banyak yang hancur jalannya. Bahkan kita masih mendengar ada sebuah peristiwa di mana orang sakit meninggal di jalan karena ditandu terlalu lama perjalanannya. Masih ada anak sekolah yang pergi ke sekolah masih menyeberangi sungai, kemudian bajunya dibuka dulu. Ini kan problem yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Nah, problem ini bisa diselesaikan manakala gubernur berfungsi mengorkestrasi seluruh kebijakan pembangunan dari mulai desa, kabupaten kota sampai provinsi, sehingga programnya menjadi terencana dengan baik dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar dulu. Karena yang penting bagi seorang pemimpin itu adalah kebutuhan dasar publiknya harus dipenuhi. Kalau dalam bahasa saya itu sederhana, jalannya harus lecir, airnya harus ngalir, perut rakyatnya harus buncir, giginya harus nyengir. Apa itu artinya? Rakyat harus menikmati jalan yang mulus, kemudian aliran airnya harus mengalir dengan baik, sehingga tidak seperti kemarau ini orang sudah rebutan air, padahal kita tinggal di daerah yang sangat subur. Ini kan problem yang belum selesai, dan Pak Prabowo juga sangat prihatin dengan itu. Ketika Menhan kemarin, Pak Prabowo bagaimana dia membuka ruang air di NTT, di Gunung Kidul Jawa Tengah, artinya bahwa problem dasar kebutuhan air saja kita belum beres. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana perut masyarakat itu terisi. Kalau perut masyarakat terisi, maka masyarakatnya harus produktif. Kalau masyarakatnya harus produktif, maka setiap hari harus ada produksi yang dihasilkan. Pangannya, peternakannya, perdagangannya, industrinya. Nah, akibat perut rakyat tidak terisi dengan baik, kemudian banyak ditambah juga rakyatnya senang gemar pesta. Ini kan yang terjadi. Apa yang terjadi? Angka pinjaman online di Jawa Barat tinggi. Selain pinjaman online yang terdata, ada yang tidak terdata oleh negara. Yaitu apa? Bank emok, bank keliling. Rentenir keliling ya? Iya, yang bunganya 10%, kalau pinjam sejuta, nerimanya 900, besoknya harus setor lagi. Itu namanya bank keliling. Kalau bank emok kan bayarnya mingguan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau postur seperti ini dibiarkan, maka
kepemilikan tanah di Jawa Barat akan semakin menurun, cenderung menjual. Mereka akan menjadi kuli, dan kemudian industri yang sedemikian luas itu tetap saja mereka menjadi penonton. Kenapa? Karena pendidikannya tidak link and match dengan kebutuhan industri. Oke. Itu permasalahan yang dilihat banyak sekali. Tapi yang mana yang akan menjadi prioritas ketika misalkan nih setelah pilkada, Kang Deddy mungkin terpilih, yang mana dulu yang akan Kang Deddy kerjakan? Nanti sesaat lagi kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali pemirsa. Anda kembali di One on One pemirsa, menjawab pertanyaan tadi Kang Deddy. Dari semua persoalan yang Kang Deddy lihat, yang Kang Deddy potret, yang mana sih yang pertama kali akan Kang Deddy selesaikan? Yang pertama yang akan kita menjadi fokus utama prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jadi jalan ini harus terintegrasi. Jalan tol terintegrasi dengan jalan nasional terintegrasi dengan jalan provinsi terintegrasi dengan jalan kabupaten terintegrasi dengan jalan desa. Nanti harus satu kesatuan perencanaan. Jadi nanti pusat kan memprioritaskan infrastruktur tol, kemudian dan jalan nasional, maka provinsi sampai desa akan saya orkestrasi untuk kalau saya bangun jalan provinsi di sini, kabupatennya harus nyambung, desanya harus nyambung. Agar apa? Agar pembangunan ini tertata dalam satu orkestrasi yang sama, satu dirijen. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integrasi pendidikan. Karena problem hari ini setiap tahun ibu-ibu nangis gara-gara anaknya masuk SMA, itu kurang 3 langkah dari rumahnya karena terkendala oleh zonasi. Akhirnya ada bapak-bapak di Bogor yang mengukur dari rumahnya ke sekolah. Pakai meteran. Pakai meteran. Ternyata katanya masih cukup gitu, bahkan lebih gitu loh. Nah, ini harus terintegrasi. Apa sih problemnya? Yang menjadi problem itu kan gini, SD ruang kelasnya tidak sama dengan SMP. SMP ruang kelasnya tidak sama dengan SMA. Kursinya juga tidak sama. Maka dalam prioritas yang kedua adalah kursi sekolah SD sampai SMA harus sama. Kuotanya sama begitu ya? Kuotanya sama. Dan tidak ada lagi PPDB. Karena apa? Karena negara sudah mewajibkan mereka sekolah. Karena mewajibkan sekolah, maka negara harus menyiapkan fasilitasnya. Dalam konsep berpikir saya adalah ketika anak kelas 5 SD, dia sudah punya kursi di kelas 1 SMP. Ketika anak kelas 2 SMP, dia sudah punya kursi di kelas 1 SMA. Sehingga ketika lulus itu, ya dia tinggal masuk saja. Kan sistem digital kita sudah bisa mengatur tertata seperti ini. Aplikasinya sudah bisa mengatur untuk bagaimana anak-anak itu terkoneksi aspek pendidikannya dari SD sampai SMA. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita beresin, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Apa yang menjadi problem? Coba kita berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya kemarin waktu tes kesehatan di sana. Rumah sakit itu sudah nggak seperti rumah sakit. Itu mirip stadion ketika ada main Persib. Jumlah orang puluhan ribu dalam setiap hari. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah sakit yang di tingkat kabupaten kota tidak memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan problem warga. Tantangan akan gangguan penyakit yang dialaminya. Apa problemnya? Ruang rawatnya mereka tidak punya, alat kesehatannya mereka tidak punya, dokter spesialisnya mereka tidak punya. Nah, saya cenderung tidak akan membangun rumah sakit provinsi. Saya lebih memilih untuk provinsi membangun ruang layanan di setiap rumah sakit daerah, membuat ruang perawatannya, menyiapkan alat kesehatannya, kemudian menyekolahkan mereka yang dokter umum di daerah tersebut sekolah spesialis sesuai dengan kebutuhan tantangan masyarakatnya.